perayaan hari kemerdekaan, maka disitulah segera dimulai penyebab daripada tidak lolosnya kita dalam tahap seleksi administrasi CPNS. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga para sobat dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Nah, kita masih menanti informasi baik mengenai rekrutmen ataupun pendaftaran CSN, baik itu CPNS maupun pengangkatan P3K. Nah, teman-teman jangan lupa untuk dukung channel ini agar semakin berkembang. Channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Like, komen, dan subscribe. Nah, teman-teman, kita kali ini berbagi informasi 9 sebab tidak lolos seleksi CPNS dan P3K 2024. Cermati dan hindari melakukannya. Jadi, khusus untuk kali ini teman-teman, kita membahas 9 sebab jika teman-teman melakukannya ini, maka dipastikan teman-teman, Bapak Ibu tenaga honorer ataupun yang mau mendaftar CPNS pastinya tidak lolos dalam seleksi CSN tersebut. Nah, apa 9 penyebabnya tersebut? Langsung saja kita ke informasi lengkapnya. Nah, ini dilansir dari ayubandung.com. Berikut 9 penyebab peserta tidak lolos seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2024. Peserta wajib mencermati dan hindari untuk melakukan penyebab tersebut jika ingin lolos seleksi tahun ini. Proses pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2024 akan segera dimulai pada minggu ketiga bulan Agustus. Pendaftaran terbuka bagi semua kalangan masyarakat, baik yang baru lulus maupun yang sudah memiliki pengalaman. Nah, ini dia teman-temannya, info yang kita terima atau terakhir kita ketahui itu setelah perayaan hari kemerdekaan, maka disitulah segera dimulai minggu ketiga bulan Agustus, yaitu pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2024. Nah, persiapkan diri dan persiapkan berkasnya kepada teman-teman semuanya atau Bapak Ibu tenaga honorer. Sebelum memulai mendaftar, calon peserta wajib mengetahui beberapa hal yang dapat menyebabkan tidak lolos dalam seleksi. Sebab apabila peserta gagal dalam seleksi tahun ini, maka harus menunggu pendaftaran dan seleksi CPNS dan P3K tahun selanjutnya jika masih berminat mengikutinya. Setiap peserta hanya dapat mendaftar satu jenis formasi saja. Misal, bila mendaftar CPNS, maka tidak dapat melamar P3K, dan begitu juga sebaliknya. Nah, di bawah ini, teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer, bakal dijelaskan apa saja sebab yang membuat pelamar tidak lolos atau berpeluang tidak lolos dalam seleksi CPNS dan P3K 2024 saat tahap seleksi administrasi. Nah, ini dia teman-temannya yang harus kita pahami. Simak penyebab daripada tidak lolosnya kita dalam tahap seleksi administrasi CPNS maupun P3K 2024. Nah, yang pertama itu penyebabnya adalah berkas tidak lengkap. Seleksi administrasi merupakan tahap di mana banyak peserta tidak lolos CPNS dan P3K 2024. Kegagalan pada tahap awal ini disebabkan karena berkas yang dibutuhkan tidak sesuai dan tidak lengkap. Oleh karenanya, pelamar wajib mencermati seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Sebagai contoh,
Bila diminta melampirkan nilai TOEFL, maka pastikan nilai kamu memenuhi skor yang dibutuhkan, serta sertifikat yang dibutuhkan wajib masih berlaku ketika proses pendaftaran. Juga perhatikan hasil scan dokumen seperti ijazah, transkrip nilai, semua harus jelas terbaca dan tidak boleh buram. Nah, itu dia teman-teman yang pertama ya. Berkas tidak lengkap, nah itulah penyebab tidak lolosnya dalam tahap seleksi administrasi. Contohnya tadi, kelengkapan misalnya diminta sertifikat, berarti kita bubuhkan ataupun kita buat sertifikat tersebut, kita lampirkan sertifikat tersebut masih dalam keadaan berlaku ketika proses pendaftaran. Begitu dengan yang lainnya, misalnya TOEFL dan pendukung lainnya. Nah, yang kedua, mendaftar tidak sesuai kualifikasi. Persyaratan dari setiap lembaga tertentu berbeda-beda. Misalnya, batas usia kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja. Jika pelamar tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan persyaratan yang diminta, maka secara otomatis akan gagal dan tidak dapat melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya. Nah, ini dia yang selanjutnya teman-teman, yang kedua ya. Kita mendaftar tidak sesuai kualifikasi kita. Jadi, teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer, hindari hal tersebut. Maka dari itu, kita harus mendaftar sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita. Selanjutnya, salah unggah dokumen. Meskipun hasil scan dokumen pelamar sudah lengkap, namun jika sampai salah unggah ataupun upload akan berakibat fatal. Maka wajib cek kembali apakah dokumen yang diunggah sudah benar. Nah, ini dia teman-teman. Dalam mengunggah dokumen, kita harus mengeceknya kembali jika sudah kita upload. Nantinya takutnya kita tertukar, yang diminta itu KTP, yang kita kirim atau lampirkan itu ijazah, dan begitu juga sebaliknya dan seterusnya. Maka dari itu, setelah kita unggah, kita wajib mengecek kembali apakah dokumen yang kita unggah itu sudah benar. Selanjutnya, tidak memperhatikan batas usia. Pelamar juga wajib memperhatikan batas usia untuk posisi CPNS dan P3K yang dilamar. Perhatikan dengan teliti sehingga tidak asal melamar hanya karena melihat jurusan kuliahnya dibutuhkan dan memiliki banyak kuota. Nah, ini dia teman-teman yang selanjutnya ya. Tidak memperhatikan batas usia. Nah, selanjutnya tidak mematuhi batas waktu pendaftaran. Nah, ini terpenting teman-teman. Kita harus mengetahui batas waktu pendaftaran. Batas waktu pendaftaran setiap instansi juga berbeda-beda dan berlaku ketat. Jangan sampai terlambat mengumpulkan berkas pendaftaran yang dapat menyebabkan langsung gugur dari seleksi. Wajib memperhatikan tenggat waktu dan usahakan untuk menyerahkan semua dokumen jauh sebelum batas waktu yang ditentukan. Nah, ini dia teman-temannya. Kalau sudah ditetapkan tanggal ataupun batas waktu pendaftaran, kita harus wajib mengirimkan atau mengusahakan sebelum batas waktu pendaftaran agar kita tidak gugur dari seleksi CPNS maupun P3K tersebut. Selanjutnya, tidak memperhatikan penggunaan materai. Hal ini juga tidak kalah penting karena terdapat beberapa dokumen yang membutuhkan materai elektronik ataupun e-materai. Bila posisi yang kalian daftar membutuhkan e-materai, maka lengkapi dengan cara membeli di penjual resmi dan khusus. Jangan sampai kalian membeli materai fisik dan langsung menempelkan di dokumen yang diminta. Hal ini dapat membuat tidak lolos CPNS dan P3K 2024. Nah, yang selanjutnya ini penggunaan materai ataupun e-materai. Seperti pengalaman tahun lalu, itu sudah menggunakan e-materai. Jadi, kita harus mendaftar
dengan menggunakan e-materai tersebut, jangan kita membuat materai fisik ataupun langsung menempelkan lalu kita upload. Karena sekarang sudah memakai atau membutuhkan e-materai. Dan juga kita harus membeli e-materai tersebut di penjual resmi. Nah, itu dia teman-teman ya, membeli e-materai di penjual resmi. Selanjutnya, warna background foto. Aturan foto dalam seleksi CPNS dan P3K adalah bebas rapi dengan background polos warna merah, sehingga tidak menggunakan background warna lain atau motif. Lalu, yang selanjutnya, tidak memperhatikan pengumuman resmi. Pengumuman resmi CPNS dan P3K diumumkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN pada laman sscsn.bkn.go.id. Sedangkan untuk formasi dan persyaratan diumumkan oleh masing-masing kementerian, lembaga, badan, dan Pemda di laman resminya. Nah, ini dia teman-teman ya, kita harus mencari pengumuman tersebut di situs resmi, baik itu BKN ataupun kementerian terkait ataupun juga Pemda. Nah, pastikan itu merupakan situs ataupun link resmi dari tempat kita mendaftar. Selanjutnya, surat lamaran tidak sesuai format. Ada beberapa instansi yang mewajibkan surat lamaran ditulis tangan atau ada juga yang diketik. Hal tersebut merupakan bagian dari persyaratan administrasi. Setiap instansi juga mempunyai contoh dokumen surat lamaran yang berbeda, sehingga jangan mengetik dan menulis format surat lamaran sendiri. Wajib memperhatikan contoh dokumen yang diunggah tiap-tiap instansi. Nah, ini juga penting juga teman-teman, surat lamaran tidak sesuai format. Karena biasanya setiap instansi ataupun Pemda itu memberikan contoh untuk surat lamaran. Jadi sesuaikan surat lamaran tersebut. Jika diminta diketik, maka kita harus mengetik. Dan jika diminta ditulis tangan, maka kita harus menulisnya dengan tangan. Nah, itulah dia teman-teman beberapa penyebab tidak lolosnya kita dalam seleksi administrasi dalam penerimaan CPNS dan pengangkatan P3K 2024. Nah, bagi teman-teman, nah ini harus kita pahami dan harus kita simak agar kita menjadi ASN di tahun 2024 ini. Sekian informasi yang dapat kita bagikan untuk kali ini. Tetap semangat dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman untuk dukung channel ini agar semakin berkembang. Channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. See you next video.